Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Selvi Ariance Mariana Deratu, NIM 2103030105. Saya akan membaca tugas makalah kedua tentang pikiran, kemauan, dan tindakan kolektif di era media sosial. Bab 1, pendahuluan. Gadget adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Gadget membangunkan tenaga kerja setiap pagi, mengatur hari-hari mereka, dan terus-menerus menekan perhatian mereka. Malam hari sebagian besar diisi oleh lebih banyak gadget streaming, film di ubit pintar, atau menyajikan YouTube di tabel, atau bahkan pertemuan tatap muka difasilitasi oleh aplikasi hal. Ada peningkatan integrasi gadget dengan microprocessor, perangkat lunak, dan jaringan di mana-mana yang membutuhkan dan otak berdekatan dengan gadget ini. Tetapi mereka juga terbuka koneksi dengan teoritas gadget lain dan seluruh planet ini. Peluncuran iPhone pada 9 Januari 2007 adalah momen pengindahan sejarah gadget. Perangkat ini tidak melakukan apa yang tampak baru. Disulipnya telah banyak perangkat untuk mengarahkan, berkomunikasi, meningkatkan hobi, menghibur, mendidik, dan sebagainya. Tetapi tidak menempatkan semuanya bersama-sama di perangkat yang intuitif. Di samping ekologi yang dapat dikenal, tapinya samar-samar intuitif. Kehidupan manusia modern adalah kehidupan gadget saat memperkenalkan iPhone baru. Kesadaran gadget mobil dan dapat disesuaikan dengan cara yang baru lagi masyarakat konsumen. Bab 2, pembahasan. Pengertian gadget. Gadget adalah suatu perangkat atau alat elektronik yang berukuran relatif kecil serta memiliki fungsi khusus dan praktis dalam penggunaannya. Gadget adalah suatu benda elektronik yang berukuran kecil yang dapat dibawa kemana-mana dengan mudah. Gadget merupakan salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang selalu menghadirkan teknologi terbaru yang dapat membantu aktivitas manusia lebih mudah. Fungsi gadget. Beberapa fungsi gadget. Pertama, memperlancar komunikasi. Fungsi gadget paling banyak dirasakan oleh penggunaannya adalah sebagai media komunikasi. Hanya dengan berdekatan dengan gadget, seseorang bisa berkomunikasi dengan penggunaan gadget lainnya meski tidak dalam satu tempat yang sama. 2. Mengakses informasi. Beberapa gadget juga memiliki fungsi untuk mengakses informasi. Informasi bisa kita dapatkan saat kita memegang gadget seperti smartphone, smartwatch, dan lain sebagainya. 3. Wawasan bertambah. Dengan mudahnya kita mengakses informasi dari gadget, berarti kita sedikit lebih maju dan bertambah wawasan kita. Komunikasi lancar, informasi mudah, tentu akan menambah wawasan. 4. Hiburan. Gadget juga bisa kita gunakan untuk mengakses internet, misalnya saja gadget musik layaknya dan lainnya. Kita juga bisa mengakses video dari beberapa jenis gadget. 5. Gaya hidup. Salah satu fungsi yang tak bisa disampaikan adalah kenyataan bahwa gadget memperkuat kepercayaan diri seseorang. Makin mewah gadget yang dimiliki seseorang, makin terlihat pula gaya hidup seseorang. Macam-macam gadget. Handphone atau HP smartphone. Handphone merupakan salah satu jenis gadget yang paling banyak digunakan. Sering dengan perkembangannya,
Handphone ragamnya adalah banyak sekali. Bahkan kini adalah eranya smartphone dan meninggalkan smartphone. Pertama, laptop atau notebook atau komputer. Selain HP, gadget lain yang hanya penggunaannya adalah laptop, komputer, atau notebook. Jenis gadget ini paling banyak digunakan untuk mendukung pekerjaan. Yang mendukung gadget ini juga beragam, Windows Max, Linux, Unix, Solaris, dan lain-lain. Pertama, tablet. Memiliki bentuk yang sedikit lebih lebar dari HP. Ada nama tablet. Keunggulan tablet jika dibanding dengan HP tentu saja terletak pada layarnya yang lebih lebar, sehingga membuat penggunaannya lebih nyaman dalam bermain game, streaming, belajar, dan bermain sosial media. 2. Apple Alsiers. Apple mengeluarkan perpaduan antara tablet dan komputer yang kemudian disebut dengan iPad. Semua aktivitas yang bisa dilakukan oleh komputer bisa dilakukan pula di iPad. Idealnya iPad untuk belajar, tetapi bisa pula untuk menyelesaikan pekerjaan. 3. Kamera digital. Kamera digital juga masuk dengan kategori atau jenis gadget. Jenisnya kamera digital ada beragam, ada karena pocket, kamera DSLR, dan juga kamera mirrorless. Kita bisa gunakan karena digital untuk mengabadikan momen penting melalui jepretan foto. 4. Headphone atau headset. Salah satu cara terbaik menikmati musik adalah dengan menggunakan gadget headphone atau headset. Cara mendengarkan musik menggunakan gadget ini terbilang lebih tenang dan mantap. Menggunakan headphone atau headset saat mendengarkan musik tidak akan mengganggu orang lain. Dampak penggunaan gadget berlebih. A. Merusak mata. Dampak negatif yang paling umum adalah gadget dapat merusak mata. Menatap gadget terlalu lama dapat menyebabkan mata kering dan dapat mengakibatkan perdarahan dan infeksi pada mata. B. Mengubah postur tubuh. Selain merusak mata, gadget juga dapat mengubah postur tubuh jika digunakan berlebihan. Banyak orang yang mengalami nyeri di leher atau bahu akibat posisi kepala yang terlalu condong ke depan saat melihat gadget. Akibat dari penggunaan gadget ini, struktur tulang dapat membungkuk dan susah untuk kembali ke posisi normal. C. Mengganggu pola tidur. Penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat mengganggu pola tidur seseorang karena gadget mengeluarkan cahaya biru yang dapat mengganggu produksi hormon tidur. Remaja yang pola tidurnya tidak normal dapat menyebabkan tanggungnya pola pikir dan konsentrasi. D. Memori bermasalah. Jika remaja gemar menggunakan ponsel untuk menelpon dalam jangka waktu lama, ternyata bahayanya bukan pada mata namun pada otak. Seperti yang dilansir oleh Swiss Net for Students, radiasi pada ponsel ternyata mampu mengurangi kemampuan remaja dalam mengingat bentuk abstrak. Setidaknya begitulah hasil penelitian yang dilakukan terhadap remaja di Swiss selama setahun. E. Berkurangnya aktivitas fisik. Studi yang dimuat dalam The Journal menunjukkan bahwa remaja dan orang dewasa di Amerika Serikat menghabiskan rata-rata 8 jam sehari untuk duduk, yang salah satunya disebabkan oleh meningkatkan skill mereka, baik itu untuk menonton TV, menggunakan komputer atau ponsel, pikiran, kemauan, dan tindakan kolektif di era media sosial. Untuk menghadapi gadget pada era media sosial saat ini tergantung kesadaran, pemikiran, kemauan diri sendiri. Kesadaran gadget, perubahan termasuk perubahan tak terduga, penyimpanan dan
konfigurasi itu hasilnya adalah bahwa gadget tidak seperti benda teknis yang dikonkretkan dapat memiliki elemen yang ditukar masuk dan keluar. Dengan demikian, perubahan pada fungsi sistem bisa radikal sesuai penggunaan dan memang rentan meletas dan membentuk kembali dan mengerjakan ulang tanpa batas. Dalam pengertian ini, ketika kita terlihat dengan gadget sebagai satu, kita juga terlihat dalam hal-hal digital. Ada yang panjang di tengkus pemikiran yang berkembang dengan baik tentang digital dalam hal objek, misalnya dalam praktik programan berorientasi objek atau OOP, dan dalam perangkat lunak, nama yang dikembangkan sesuai dengan objek modular yang merupakan bagaimana yang dapat dicabut, digabungkan kembali, digunakan kembali, dan ditugaskan kepadanya kapasitas yang berbeda dan untuk tujuan yang berbeda. Kesadaran gadget menjadi sadar dan kekuatan tidak berarti harus menjadi seorang teknisasi untuk melakukan kritik. Kita masih bisa mengambil sikap penuh perhatian harus membuka kotak hitam. Keterjangkauan, praktik penggunaan, efek, dan pengaruh gadget semuanya terbuka untuk tantangan. Kesadaran gadget yang terintegrasi dengannya, tetapi tanpa hanya itu, pada tingkat sofis kita pasti menghadapi pertanyaan ekonomi politik, karena konteks ekonomi politiklah yang membatasi bagaimana kita membuat dan menggunakan gadget pada mereka, dan itu memainkan penting di tempat gadget sebagai hal-hal sebagai berikut. Tantangan gadget refleksi tentang proses gadget harus membawa kita kembali ke Heidegger. Teknologi itu sendiri merupakan istilah yang diperebutkan, tetapi salah satu fitur penting dari definisi adalah sebagai bentuk hubungan dunia, yaitu sebagai sesuatu yang mempengaruhi atau menggunakan istilah Heidegger